Oke rekan-rekan, kembali lagi ke channel Tukang Dadakan Kreatif. Kali ini saya akan membuat kursi santai, kombinasi antara kanal C dengan sudah plafon atau plafon PVC. Gimana cara bikinnya? Ikuti terus videonya. Oke, untuk pertama-tama kita bikin polanya. Untuk bikin kotakan, untuk model polanya seperti ini ya rekan-rekan. Ini yang sudah saya potongi. Setelah itu kita rakit, kita lipat seperti ini, dan setelah itu kita bor untuk pojok-pojoknya. Untuk bagian atas kita gunakan paku ripat ya rekan-rekan, dan nanti untuk bagian belakangnya kita kuatkan dengan paku roping ya rekan-rekan. Kenapa yang di atas pakai paku ripat? Karena nanti untuk atas ini kita lapisi dengan plafon PVC, jadi kalau pakai paku ripat biar nggak terlalu timbul. Oke, dan ini untuk penahan bagian dalamnya kita bikin sebanyak 3 ya rekan-rekan. Untuk cara masukkannya seperti ini, kita miringkan dulu, kita susun. Setelah itu kita masukkan dengan cara kita putar ya rekan-rekan. Nah, kita putar seperti ini sesuai dengan lubang yang telah kita buat. Setelah itu kita paku ripat untuk bagian atasnya, dan untuk bagian bawahnya kita pasangin paku roping. Dan ukuran kotaknya ini saya bikin ukuran 60 x 60 ya rekan-rekan. Dan untuk ukuran paku ripatnya ini saya gunakan yang ukuran 3,2 mili ya rekan-rekan. Dan ini adalah penahan untuk kakinya, untuk palang tengahnya. Ini untuk kaki depannya, untuk motifnya seperti ini. Kita ambil 45 cm untuk cowakannya, dan ini untuk tiang bagian belakang. Untuk model potongannya seperti ini. Nah, setelah itu kita gabungkan dulu untuk tiang yang bagian depan dan belakang. Untuk yang belakang panjang tiangnya 75 cm ya rekan-rekan. Setelah itu kita paku roping untuk bagian atas dan bagian bawah sebanyak 2 ya rekan-rekan. Modelnya seperti ini. Sama nanti untuk yang bagian kaki satunya, untuk model cara pasangnya seperti ini. Jangan terbalik untuk cowakannya ya rekan-rekan. Dan setelah itu kita rakit untuk kakinya dan untuk penahan tengahnya, untuk dudukannya seperti ini. Dan untuk cowakannya ini saya lebihi ukurannya dari lebarnya kanal C ya rekan-rekan. Kita lebihi sekitar 1 cm. Itu nanti gunanya untuk masukkan sunda plafon, jadi nggak perlu sunda plafonnya kita potong, jadi kita lebihi aja, jadi lebih enak dan lebih rapi. Jika sudah terpasang semua tiangnya, tinggal kita pasang paku roping untuk sisi kanan dan kirinya sebanyak 2 ya rekan-rekan. Begitupun sebaliknya untuk tiang-tiang yang lainnya. Dan untuk penahan dudukannya ya rekan-rekan, kita gunakan sunda plafon sebanyak 3 seperti ini. Untuk cara pasangnya seperti ini.
Jadi tinggal kita gabung-gabungkan dan kita masukkan ke lubang yang sudah kita kasih cowakan tadi. Setelah itu kita gunakan siku L ukuran 2 cm untuk menjepit sunda plafon ya rekan-rekan. Untuk cara pasangnya seperti ini. Jadi rekan-rekan jangan salah menggunakan les. Kalau untuk les yang 1,5 mungkin nanti nggak cukup terlalu ngepes. Dan untuk cara pasangnya seperti ini, kita bor untuk sisi bagian bawah. Setelah itu kita pasang paku ripet. Dan untuk bagian belakang ya rekan-rekan, karena pinggirnya ada penghalang kanal C, kita bikin motifnya seperti ini. Nah, kita potong separuh untuk sisi bagian luarnya, kita lipat seperti ini ya rekan-rekan. Dan setelah itu kita pasang dan kita kuatkan dengan paku ripet ya rekan-rekan. Untuk cara pasangnya seperti ini. Yang lipatan tadi kita kasih paku ripet 1 ya rekan-rekan. Dan ini model untuk bikin sandarannya ya rekan-rekan. Untuk jarak sandarannya ini kita bikin 15 cm jaraknya. Dan nanti akan ketemu tiang paling belakang, akan membentuk kemiringan sekitar 30 derajat ya rekan-rekan. Kemudian untuk bagian pinggir-pinggirnya kita kuatkan dengan paku roping. Untuk bagian bawah kita kasih paku roping sebanyak 3 ya rekan-rekan. Dan untuk bagian atas kita paku roping untuk sisi bagian luar dan bagian dalam. Dan ini model potongan untuk penahan bagian belakang untuk yang bagian atas ya rekan-rekan. Dan hasilnya akan seperti ini ya rekan-rekan, yang sudah saya pasang. Lupa nggak kerekam tadi. Dan ini pola untuk penahan tangan ya rekan-rekan, untuk bagian sisi kanan dan kirinya. Untuk model potongannya seperti ini. Setelah itu kita kuatkan dengan paku roping sebanyak 2 untuk depan dan belakang. Dan untuk bagian depan cukup 1 aja, sebelah kanan dan kiri. Dan ini pola untuk penahan bagian bawahnya untuk bagian belakang ya rekan-rekan. Kita taruh di bawah sandaran seperti ini. Setelah itu kita paku roping sebanyak 2 atas dan bawahnya ya rekan-rekan. Dan ini untuk sandaran bagian belakangnya kita gunakan sunda plafon yang warna hitam bermotif. Dan kita gunakan siku yang ukuran 2 cm ya rekan-rekan, untuk menjepit bagian atas dan bawahnya nanti. Untuk cara pasangnya seperti ini, kita jepit untuk bagian atasnya dan untuk bagian bawahnya. Untuk bagian samping tidak saya jepit karena ini buat sandaran aja, jadi cukup untuk bagian atas dan bagian bawah saja. Dan untuk cara pasangnya kita bor untuk sisi atasnya saja. Setelah itu kita paku ripet lagi. Dan untuk bagian belakangnya kita jepit lagi dengan siku L untuk
cara pasangnya seperti ini. Kita paku lipat untuk bagian bawahnya saja seperti ini ya rekan-rekan, dan hasilnya akan seperti ini ya rekan-rekan. Ini udah cukup nyaman dan enak untuk dibuat santai di depan rumah atau di bawah pohon sambil baca-baca koran. Enak banget nih sudah rekan-rekan. Oke rekan-rekan, daripada kebanyakan ngomong gak ada buktinya, mending langsung saja saya buktikan kursi ini benar-benar nyaman atau enggaknya, kuat atau enggaknya. Kita coba untuk gaya duduk seperti apapun tetap kuat ya rekan-rekan. Apalagi ini sambil ada kopi segelas, enak banget ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tukang Dadakan Kreatif. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang belum, mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi bikin karya-karya baru yang bermanfaat untuk kita semua dan untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih.